Eh, Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami berdua ingin memaparkan materi tentang hasil kerja proposal kami mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penyewa kos dalam mencegah pelanggaran hak-hak terkait guna eh, guna sebagai tugas proyek kami dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah mahasiswa. Boleh dilanjut? Saya Ahmed Teraihan dan Antoni Sinata akan mempresentasikan presentasi kami. Dimulai dengan latar belakang masalah proposal kami dalam kehidupan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang sedang merantau. Kos-kosan merupakan sarana tempat tinggal bagi mahasiswa perantauan. Permasalahan yang kadang timbul ketika ngekos ialah pemilik kos terkadang suka melanggar perjanjian dan kesepakatan yang sudah ada dari awal. Ia mengakibatkan orang yang sedang ngekos merasa dilanggar hak-haknya dan kesepakatannya seperti tiba-tiba menaikkan harga sewa kos, tapi dalam perjanjian selama 1 tahun menyewa, orang tersebut tidak dapat dinaikkan harga sewa kosnya sebelum masanya berakhir. Lalu hal tersebutlah yang mendorong kami untuk berusaha memberikan perlindungan dan juga hak-hak bagi penyewa kos di daerah Gunung Pati. Sehingga dengan adanya hal tersebut, orang-orang yang menyewa kos mendapatkan hak-hak dan jaminannya, dan juga terhindar dari adanya pelanggaran perjanjian sewa menyewa yang marak terjadi. Selanjutnya itu rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu apa saja hak-hak yang harus dimiliki oleh penyewa kos, dan yang kedua bagaimana pelanggaran yang terjadi karena minimnya jaminan bagi para penyewa kos. Lalu hak-hak penyewa kos itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah harga yang sesuai. Harga yang sesuai adalah harga sewa rata-rata toko atau harga bulanan perumahan siswa. Biasanya tidak berbeda dari satu tempat ke tempat lain yang lainnya. Informasi ini dapat diperoleh dari penyedia manajemen akses. Lalu kedua ada tempat yang layak huni. Ini adalah calon penyewa berhak melakukan survei awal untuk menentukan apakah Anda bisa menyediakan tempat sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu penjelasan isi kontrak. Diperlukan kontrak untuk diberikan kepada calon penyewa. Sebelum mengadakan kontrak, wajib menjelaskan kontrak tersebut seakurat mungkin. Jika tidak setuju dengan calon penyewa dan Anda perlu bersikap fleksibel. Selanjutnya itu ada hak-hak harus dilindungi. Hak itu sendiri memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan untuk melakukan sesuatu. Hak tindakan untuk menjamin kekuasaan atau sesuatu yang mengikat yang menjadi miliknya, yang menjamin kelangsungan hidup manusia, kebebasan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak dapat diabaikan, diambil, ataupun disangkal oleh siapapun. Lalu, ini ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak-hak. Pertama adalah sikap egois. Sikap egois ini mengakibatkan seseorang untuk menuntut haknya dan sering mengabaikan kewajibannya. Seseorang dengan sikap ini akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi haknya, sekalipun cara yang digunakan mungkin melanggar hak orang lain. Lalu, kedua adalah kesadaran HAM yang rendah. Hal ini mendorong para pelaku pelanggaran HAM untuk bertindak semaunya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini mengarah pada perilaku atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Lalu ketiga adalah sikap intoleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap tidak toleran tersebut pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, kasus terkait penyewaan kos yang terjadi karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban. Kasus terkait akan pelanggaran hak penyewa kosan ramah terjadi. Contohnya seperti penyewa kosan menunggak iuran kosan, tidak merawat kosan, sampai melantarkan kosan yang sedang dihuni. Semua ini sudah merupakan kasus-kasus yang umumnya baik terjadi dan merugikan terhadap pihak penyewa kos. Namun, di antara maraknya kasus-kasus yang merugikan dari sisi penyewa kos, dapat dinilai bahwa masih kurangnya rekognisi akan pelanggaran-pelanggaran hak yang berdampak terhadap para penyewa kos. Maka dari itu, penjelasan dan pemberian kasus akan pelanggaran-pelanggaran hak penyewa kos akan dibahas lebih rinci. Ini ada beberapa kasus-kasus pelanggaran hak yang dialami oleh penyewa kos. Kasus pelanggaran dirasakan oleh para penyewa kos nampaknya mulai bermunculan seiring mudahnya penukaran dan penerimaan informasi di media sosial. Kasus-kasus pelanggaran hak-hak yang dialami oleh penyewa kos tidak mendapatkan banyak publikasi di ranah artikel-artikel berita online. Hal ini dapat dilihat karena lebih banyaknya artikel-artikel berita yang meliputi kasus-kasus yang memberikan kerugian terhadap penyewa kos. Masih banyaknya kasus-kasus seperti kenaikan harga yang tidak sama dengan harga awal di perjanjian kontrak, pengusiran penyewa kos oleh pemilik kos tanpa alasan yang kuat, dan berbagai macam hal lainnya membuat kesadaran akan pentingnya untuk memberi publikasi terhadap hal tersebut harus meningkat. Publikasi yang meningkat dalam sisi penyewa kos akan membantu dalam mencegah kasus-kasus yang akan muncul di beberapa jangka waktu ke depan. Kesimpulan dan saran,
Pelanggaran hak-hak bagi para penyewa kos sering terjadi karena minimnya pelindungan yang didapati oleh para penyewa kos. Lalu juga kurangnya publikasi akan kasus-kasus pelanggaran hak-hak yang terjadi bagi para penyewa kos membuat kesadaran untuk penanganan masalah untuk kasus-kasus terkait harus ditangani. Sekian dari pemaparan materi kami mengenai proposal yang kami kerjakan. Terima kasih. Terima kasih.